Jumpa lagi teman-teman di channel Barpadatu, bukan partai politik, bukan pengamat politik, atau bahkan politisi itu sendiri. Jadi ini merupakan bincang-bincang kita, obrolan-obrolan rakyat, obrolan-obrolan orang yang ya tentu merasa mengambil bagian dari proses bagaimana kita ikut mendampingi politisi-politisi, pengambil-pengambil kebijakan di Republik ini dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan yang tentu mempertaruhkan sumber daya alam kita, bahkan ribuan triliun uang rakyat. Ya, kepada siapa kemudian kita akan mempercayakan ini tentu menjadi hal yang merupakan sebuah panggilan moral bagi kita untuk menjadi orang-orang yang turut terlibat di dalam rangka menghadirkan ya para pemimpin di negeri ini, tentu presiden. Karena itu kita perlu untuk memberi diri kita sebagai salah satu konstituen atau pemilih yang ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang siapa sebenarnya yang akan layak menggantikan Jokowi di masa kepemimpinan 2 periode ini, khususnya di jelang pemilihan presiden di 2024 yang dipenuhi dengan kontestasi politik tingkat tinggi, bahkan tingkat dunia. Tentu dalam kacamata kita sebagai rakyat, kita polos-polos saja untuk mengatakan bahwa terpilihnya seorang pemimpin di negeri ini melalui sebuah mekanisme yang sifatnya ya rakyat memilih. Tetapi sebenarnya sejatinya behind the layer, ya di belakang layer-layer yang ada, tentu ada kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan ekonomi yang kemudian berkontestanding dalam rangka untuk menghadirkan siapa sebenarnya yang pantas untuk mendapatkan legitimasi publik di negeri ini. Ketika kita berbicara tentang sepak bola politik ya, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di ruang media sosial terkait dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara kompetisi sepak bola tertinggi di dunia U20, ini tentu bukan terjadi begitu saja. Ada banyak kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan ekonomi yang bertarung dalam konteks konstelasi geopolitik. Jadi bukan hanya bicara tentang politik secara domestik atau politik di dalam negeri, politik di negeri kita, tapi politik yang siapapun bisa bermain. Kekuatan korporasi, kekuatan mereka-mereka yang memiliki kapital atau modal besar secara ekonomi, tentu juga akan menjadi pemain-pemain yang tentu hanya menyodorkan uangnya atau pengaruh-pengaruh ekonominya dalam rangka untuk ikut serta memastikan siapa yang sebenarnya yang akan menjadi wakil mereka di tahta kekuasaan pengambilan kebijakan tertinggi di Republik ini. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara politik, maka sebenarnya kita tidak berbicara hal yang sederhana. Ketika kita berbicara tentang pembatalan akan penyelenggaraan Piala Dunia di negeri kita, ini bukanlah mainan rakyat-rakyat yang kemudian secara tulus atau polos mengikuti proses politik dalam konteks menjadi konstituen dan kemudian menjadi pemilih yang kemudian ikut serta mengantar seorang presiden untuk menjabat pada jabatan politik tertinggi di negeri ini. Nah, tentu kalau kita lihat kemarin dampak yang terjadi pada proses pembatalan itu bukan hanya konteks ketegangan secara politik, tetapi juga ketegangan secara ekonomi, tapi juga secara politik, secara global. Maksud saya bahwa ada banyak kekuatan-kekuatan yang di luar Indonesia juga ikut bermain dan mengambil bagian, bahkan meminjam itu sebagai batu loncatan untuk melakukan ketegangan atau konflik agenda-agenda politik di negerinya mereka masing-masing atau di institusi FIFA sendiri. Ya, sekali lagi sepak bola itu bukan persoalan olahraga saja, bukan peraga, olah fisik, tetapi bukan juga olah rasa, tetapi olah kekuasaan, olah ekonomi, olah pengambilan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis. Kalau waktu itu adalah 2 petinggi di pemerintahan di Republik ini menjadi alat, tentu kita sesederhana itu untuk melihat bahwa mereka lah yang kemudian menolak, karena sekali lagi bahwa gubernur itu merupakan perpanjangan dari partai, ya, perpanjangan dari sebuah kekuatan elit tertentu, kekuatan konstituen tertentu. Jadi tidak mungkin, it's impossible ya, bahwa ada kepala daerah yang berani mengambil sebuah kebijakan yang akan
berpengaruh pada tingkat dunia kalau tidak disupport sistem oleh sebuah kekuatan-kekuatan besar lainnya yang memiliki the huge agenda for this republic, ya, untuk memiliki kekuatan besar pada republik ini. Jadi teman-teman, kita akan mencoba terus-menerus belajar, menajamkan pengetahuan kita, pikiran kita, kemampuan analisis politik kita untuk melihat apa saja yang terjadi di negeri ini, bukan pada level di permukaan, tetapi level yang paling tersembunyi, ya, hidden agenda, ya. Nanti kita akan coba ikuti bagaimana irama permainan politik, khususnya pada ajang agenda kontestasi kepemilihan Presiden Republik Indonesia di kompetisi 2024 yang mungkin saja menempatkan the first president, jadi presiden pertama di ibu kota negara yang baru, atau kemudian presiden yang akan kemudian menggagalkan proses pemindahan ibu kota negara. Kita lihat saja bagaimana nanti, tetapi ajakan saya adalah bagaimana kita menjadi pendamping, bukan pengamat, bukan partai politik, bukan politisi, tetapi ya sebagai rakyat yang memiliki hak konstituen untuk ikut membangun dan mensejahterakan negeri ini. Kita jumpa di episode konten-konten yang jauh lebih menarik dan lebih heboh dari yang sebelumnya. Ya, saya Warpadatu, salam di Bukan Partai Politik.